kami akan mewawancarai beberapa narasumber yang terkena dampak secara ekonomi karena terjadinya pandemi COVID-19 sekarang ini. Pandemi ini COVID, terus masih ada banyak mahasiswa nih, penghasilannya Bapak sehari ini bisa berapa Pak? Ya, kitarnya 70-an ya. 70-an. Dan yang enten pandemi ini berapa? Wah, ini kadang-kadang nggak ada, Mbak. Betul ya? Walah. Kadang sepi, Mbak. Sepi banget ya. Dan di dalam ada berapa anggota keluarga Pak? Ada 5. 5. Berarti anak-anaknya Bapak terus di sekolah? Betul, pun nikah jantan kali. Ini kali nganu, kali anak tuh semua. Tapi penghasilan Bapak ini Wah, kalau yang ini buatan anu Mbak, buatan sakit ini. Ini kata sopirnya. pas pandemi pas nganu mahasiswa kesehatan sakit gitu. Lumayan gitu. Ini kayak sepi. Ini kadang itu kadang buatan ya jadi. Ini tetap pakai masker. Dan buatan itu buatan. Bukan kita baru akhir-akhir ini Bapak ini. Iya. Musim ini kita. Bapak tadi sosialisasi sama pemerintah. Iya. Ya Bapak selama ini ada bantuan dari pemerintah itu 200.000 nama beratan. Paling enten sing niku sembako niku. Dulu sebelum ada COVID ini penghasilan perharinya di sini berapa Mas kira-kira? Pas bayar mahasiswa. Sehari itu bisa nyampe 1 juta. 1 juta. Iya. Kalau udah nggak ada mahasiswa terus udah pada pulang kampung gini berapa Mas kira-kira sehari? Ya turun? menurun drastis sih Kak. Berapa ya? Sehari itu bisa dapat cuma 200. Dan 100 juga nggak mesti. Pokoknya ya gara-gara COVID ini mahasiswa ya pada pulang berpengaruh banget. Terus Masnya tuh di sini karyawan ya Mas ya? Iya, karyawan. Di rumah ada tanggungan berapa orang Mas? Ada yang harus dibiayain? 2 orang. Seandainya kan ini lumayan sepi, terus nggak seperti biasanya yang Mas terima setiap harinya atau bulannya itu turun kan? Iya. Ya itu mencukupi nggak sih Mas untuk? Ya kalau cukup nggak cukup sih Kak. Cukup. Ya aslinya nggak cukup ya harus cukup. Tapi masih ada anak sekolah, nyekolahin anak atau? Adik. Oh. 2 adik. Untuk 1. Biaya mereka ya dicukup-cukupin. Iya. Yang kerja cuma Masnya aja? Iya. Yang saya ada. Terus seandainya kan Mas kalau nggak kerja sini, nggak ada alternatif kerjaan lain? Ya selama ini belum ada. Soalnya juga kan susah. Gara-gara COVID ini kan susah cari kerjaan. Dulu tuh Mas pas Salatiga lagi kencang-kencangnya COVID, lagi marak-maraknya Masnya pas buka gini tuh ada perasaan takut nggak sih mau buka terus nanti ada yang kena COVID atau apa, berinteraksi sama orang? Ya nggak takut sih Kak. Enggak. Daripada tutup tapi nggak bisa makan. Iya sih. Berarti nggak takut ya Mas ya? Enggak. Nggak mau pakai masker atau gimana gitu Mas? Ya pakai masker ya paling kalau jalan raya di kota dan kota, kalau di sini enggak Kak. Oke Mas. Kemudian kalau Masnya selama ini ada bantuan nggak yang dikasih ke pemerintah selama COVID? Dari pemerintah. Dia dapat 200.000 itu atau 600? Itu bentuknya bukan uang Kak. Sembako. Dari Salatiga ya? Iya dari Salatiga. Beras, terus kayak telur. Ya pokoknya sembako lah Kak. Tetangga-tetangga Masnya juga dapat Mas? Dapat semua? Iya. Merata ya Mas berarti? Ya merata. Terbantu nggak sih Mas sebenarnya? Ada efeknya atau biasa aja gitu? Ya lumayan terbantu. Ya ngurangin pengeluaran lah. Nama? Iya. Bagi dia kan? Umurnya Apu berapa sekarang Apu? 70. Umurnya 70. Iya, Apu sekarang penjual di Pasar Prelio ya Apu? Iya. Ya. Pertama Apu, bagaimana sekarang pasarnya Apu selama ada corona ini? Corona ini apa? Kan corona sekarang ini kurang maka yang belanja.
Berarti ini Apu kena dampak dari adanya ini corona ini Apu Corona juga yang belanja corona. Kalau tidak corona ada yang belanja. Apu punya penghasilan di kios berapa? Kisah perkiraan sejak Apu. Uang. Iya, 100, 200. 200, 100 lumayan. Ah, kalau pas ada corona nih. Nah, ada Sebelum ada corona berapa? Paling banyak Apu dapat. Kalau ini kalau tidak ada yang datang jual ini apa, ini lombok, yang ini apa, saya tidak hitung lagi. Tapi lebih banyak kalau misalnya pas sebelum Banyak kalau dapat 700, 600, berarti banyak Apu selama ini. dalam ini tidak lagi. Oh. Dan kita ada utang gitu. Oh iya, ada kebutuhan lain yang harus dibayar. Nah iya Apu, karena ada utang di luar juga. Kan ada yang bond begitu sudah. Oh iya Apu. Berarti penghasilan yang sekarang memenuhi tidak untuk hidupnya Apu sehari-hari? Untuk beli makan, beli beras. Dari berat 2 kilo, ada 1 kilo. Terpenuhi Apu? Yang Oh iya Apu. kita berat. Apu ada berapa cucu, ada berapa anak? Cucu 2 orang, Anak 4 orang. yang masih hidup sama-sama dan Apu siapa? Ada berapa? Yang sampai iya. Laki Tidak ada berarti. sudah meninggal. Oh, Punya laki. ini apa Apu? Anak. Maksudnya yang masih dalam yang Apu masih kasih uang untuk beli makan, beli beras. Ada tidak Apu? Ada. Iya Apu, ini selama ada COVID ini Apu berjualan pakai masker atau tidak? Rajin cuci tangan atau tidak? Sering Dapat sabun dengan ini apa cuci tangan. dapat dari pemerintah. Iya, kalau dapat. Perkenalkan, nama saya Fadila Febrianti Haris, umur saya 20 tahun, profesi saya pedagang di Pasar Preliu, Wengapu, Sumba Timur. Iya, jadi baik Kak Dila. Pertama saya akan bertanya bagaimana keadaan pasar atau warung Kak Dila selama COVID-19 ini berlangsung. Ini selama COVID pendapatan semakin berkurang, ya pelanggan semakin ya berkurang juga sih. Tapi ya kita tetap bersyukur karena kita harus berdagang setiap saat, begitu setiap hari. Ini pemasukan agak berkurang semenjak ada COVID. Iya. Jadi karena pemasukan yang berkurang sebenarnya ada dampak signifikan tidak dari salah satu dampaknya tadi itu karena pengunjung yang berkurang atau penjualan yang menurun. Nah ada dampak lain lagi selain itu selama COVID ini terhadap warung. Ada ini pengunjung semakin berkurang dan otomatis pedagang juga semakin berkurang karena kebanyakannya di rumah saja. Oh, karena anjuran pemerintah ya disuruh di rumah. Berarti kita dapat simpulkan secara tidak langsung selama COVID ini mempengaruhi secara ekonomi untuk bagi profesi seperti kakak penjual di pasar seperti ini. Ya, karena kita kan ekonomi semakin berkurang begitu tuh. Semakin menurun ya. Semakin menurun kayak pendapatan semakin berkurang. Iya. Terus iya berarti secara tidak langsung mempengaruhi secara ekonomi ya kakak. Lalu sebenarnya mungkin bisa dikasih tahu, dicerita kepada kami untuk bukti bahwa memang ada penurunan penghasilan seperti itu. Penghasilan sebelum adanya COVID ini berkisar seperti berapa? Ya misalnya satu hari itu sekisarnya bisa 800. Ya kalau ada hari libur begitu bisa sampai lebih juga dari 800. Wow. Semenjak ada COVID menurun sekali. Kadang satu hari cuma 200, kadang cuma ya perbedaannya cuma 100 200 lah begitu. Berarti menurut Kakak Dila dengan penghasilan yang terus menurun selama COVID ini memenuhi kebutuhan hidup tidak? Kalau secara ekonomi sih tidak, tapi kalau apapun yang kita dapat kita harus bersyukur. Jadi ya
berkurang juga sih, tidak juga begitu. Jadi Tapi ya kalau dari ekonomi sih berkurang sekali. Belum lagi untuk adik-adik yang sekolah begitu. belum bisa memenuhi secara Belum bisa memenuhi secara ekonomi. Iya, iya, iya. Tapi karena memang ini sudah kita punya pekerjaan, jadi kita harus terus bersyukur dan terus bekerja. Ya, baik, baik, baik. Terus lalu ada anggota keluarga yang masih dalam tanggungan ya Kak Dila atau sejauh ini berjualan ini untuk kebutuhan pribadi seperti itu. Ini ada juga untuk adik-adik yang masih sekolah. Bantu-bantu kasih uang jajan. Uang jajan, kadang juga kalau uang sekolah gitu. Uang pendaftaran kan yang untuk pendaftaran gitu. Jadi kita yang ambil. Oke, baik. Bagaimana selama ini Kakak Dila dalam aktivitas jual beli di pasar melakukan anjuran pemerintah untuk tetap mengikuti protokol kesehatan? Ya, kami mengikuti anjuran dari pemerintah untuk kesehatan. Kami menggunakan masker, ini mencuci tangan. Setelah kami melayani orang memegang uang, kami mencuci tangan ini dengan sabun yang diberikan oleh pemerintah. Oh, berarti sejauh ini sudah mendapatkan bantuan dari pemerintah. Seperti apa bantuannya, Kakak? Seperti kami mendapatkan ini sabun cuci tangan dengan tempat untuk menaruh air, dan juga kami kalau mendapat masker. Oh, iya, iya, iya. Dari hasil wawancara kelompok kami, dapat dilihat bahwa adanya pandemi COVID-19 ini memberi pengaruh yang signifikan terhadap perekonomian masyarakat, khususnya bagi mereka yang bekerja di sektor informal seperti pedagang maupun usaha kecil. Para pekerja informal tetap melakukan pekerjaannya dan terpaksa bertahan demi mencukupi kebutuhan sehari-hari, walaupun penghasilan yang mereka dapatkan mengalami penurunan secara drastis.